Ya, kita terlambat 17 menit. Kita coba untuk kembali belajar firman Tuhan setelah sekian waktu kita menunda atau tidak jadi. Oke, kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu, beri kami hikmat-Mu untuk bisa mengerti, memahami dengan baik. Dan bukan cuma sekedar memahami atau mengerti, tapi kami juga boleh menjadi pelaku dari firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu, ruangan, dan juga jaringan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, malam ini kita belajar kembali untuk eh, mengenai hukum Taurat. Yang lalu kita masuk masih sampai dua. Sekarang yang ketiga. Iya, belum yang ketiga saya rasa. Karena tadi Iya, Pak. berapa kali. Oke, yang hukum Taurat yang ketiga yaitu jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Dasarnya dari Keluaran pasal 20, jadi 10 hukum Taurat itu ada di Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 7, firman Tuhan berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Pengantarnya yaitu bahwa bangsa Israel mendapatkan perintah ketiga untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mengapa? Karena saat itu di sekitar mereka, bangsa Israel saat itu dalam perjalanan di padang gurun. Ada banyak bangsa yang punya Allah, punya dewa, yang mereka sembah dengan berbagai nama. Jadi ketika mereka berjalan, di kiri kanan ada bangsa-bangsa lain, yang mereka punya dewa, punya patung, punya berhala, dengan nama yang berbeda, nama masing-masing. Contohnya untuk dewa bangsa Filistin ada namanya, Dewa Dagon, itu dewa yang disembah oleh bangsa Filistin, dan sebagainya. Nah, terus untuk bangsa Israel sendiri, Tuhan berkata, jangan menyebut namanya dengan sembarangan. Nama Tuhan siapa? Nah, nama Tuhan itu adalah, nah, bangsa Israel dididik tidak menyembah Tuhan, untuk menyembah Tuhan yang tidak berwujud. Tuhan itu tidak berwujud dan tidak bernama. Mengapa? Karena nama Tuhan itu ajaib, kudus, dan memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Nama Allahnya bangsa Israel, nama Tuhannya bangsa Israel, yaitu disebut dengan 4 huruf YHWH, dibaca Yahweh atau Jehovah. Tapi nama ini jarang untuk disebut. Orang Israel, bangsa Yahudi tidak boleh menyebut namanya dengan nama Tuhannya dengan nama Yahweh. Mereka jarang menyebut. Karena itu tidak boleh sembarangan menyebutnya. Kata Yahweh atau Elohim itu diganti dengan Adonai. Adonai itu artinya Tuhan. Sesuatu yang bersifat umum. Jadi ketika menyebut Tuhannya, mereka berkata Adonai. Adonai itu ya Tuhan secara umum. Tapi tidak boleh menyebut Yahweh atau YHWH. Itu adalah nama yang umum, yang kudus. Lalu siapa yang boleh menyebut nama Yahweh ini? Yaitu adalah pemimpin atau imam. Imam itu yang boleh menyebut nama Tuhannya dengan Yahweh. Orang sembarangan tidak boleh. Nama Yahweh ini sekarang kita kenal dengan nama Yehovah atau Jehovah. Jadi kalau mendengar kata Jehovah Jireh, itu adalah Tuhan yang mencukupkan. Itu dari kata YHWH. Nah, kalau kata Yahweh itu adalah kata Allah dalam perjanjian lama. Oke, ini adalah pengantarnya bahwa tidak boleh menyebut nama Tuhannya dengan sembarangan. Karena namanya itu kudus, namanya itu sakral. Karena itu kalau ingat eh, Nabi Musa pernah naik ke gunung dan bertemu dengan Tuhan di semak-semak yang terbakar berupa api. Tuhan berkata bahwa Musa bertanya, namamu siapa? Dia berkata, akulah aku. Jadi nama Tuhan, akulah aku. Jadi sesuatu yang tidak bernama. Sekarang pembelajarannya adalah bahwa mengapa tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Pembelajaran pertama adalah bahwa orang Kristen tidak boleh bersumpah.
Coba dibaca Sinta, Matius 5 ayat 34 sampai 37. Matius 5 ayat 34 sampai 37. Silakan. Matius 5 Matius 5 ayat 34. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, 35, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. 36, janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. 37, jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Iya, jadi kalau kita menyatakan sesuatu, ngomong sesuatu, sebaiknya kita sampaikan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Tidak perlu sampai bersumpah untuk meyakinkan orang lain. Sumpah lu beneran, bukan saya yang melakukan. Nah, kalau memang bukan yang melakukan ya tinggal bilang bahwa bukan saya yang berbuat. Tidak perlu sampai bersumpah. Kalau orang lain tidak percaya ya sudah. Atau mungkin eh, tidak berbuat seperti yang dituduhkan, ya tidak perlu sampai bersumpah. Anak-anak Tuhan diajarkan untuk berkata dengan yakin. Kalau iya, bilang iya. Jika tidak, kita berkata tidak. Tidak perlu menambah-nambah. Tidak usah pakai bersumpah. Kalau kalian tahu pejabat yang beragama Kristen itu kalau dilantik oleh presiden atau siapapun, mereka tidak disumpah, tapi mereka mengucapkan janji. Janjinya dengan cara apa? Tangan kiri pegang Alkitab, tangan kanannya membentuk angka 2. Itu mereka berjanji. Saya berjanji. Kalau yang agama lain, mereka eh, kitabnya ditaruh di atas kepala, terus berkata, saya bersumpah. Mengapa agama lain bersumpah? Ya karena mereka memang tidak yakin dengan yang mereka katakan. Kalau orang Kristen memang tidak boleh bersumpah, berjanji. Dari apa yang diucapkan, itu yang dipegang, itu yang dipercaya. Sementara di dunia ini dikenal banyak sumpah yang dilakukan oleh orang-orang lain. Kalau kalian tahu ada orang yang sampai meyakinkan dirinya melakukan sumpah pocong. Jadi tubuhnya sampai dibalut kain kafan kayak pocong. Kalau orang-orang Kristen harus bisa dipegang perkataannya, tidak perlu bersumpah. Harus bisa dipegang perkataan. Jadi tidak boleh ngomong serius tiba-tiba saya bercanda, tidak bisa. Berkatalah dengan benar. Pernah enggak Nara tahu temannya ngomong bersumpah? Pernah apa enggak? Sinta pernah menemui seseorang berkata, saya sumpah. Pernah menemui. Saya yang sering, Pak. Oh, Sinta yang satu. Nah, mulai sekarang semua kita harus apa? Bertobat. Kita kembali ke sesuai dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kenapa harus sampai bersumpah? Jangan-jangan kita ini sering berbohong malah. Orang yang sering bersumpah, kadang-kadang dia sering berbohong. Meskipun yang dimaksud adalah hal yang benar, ya. Atau bukan sering berbohong, tapi kadang-kadang kita ini yang tidak bisa dipercaya. Karena itu, mulai sekarang belajarlah untuk bisa dipegang perkataan. Berhenti, tidak usah bersumpah. Firman Tuhan mengatakan, eh, kalau iya katakan iya, kalau tidak ya tidak. Jangan bersumpah. Bahkan orang dunia pun menghargai kita, sehingga kalau pejabat Kristen tidak perlu bersumpah, hanya berjanji. Ya, oke, ini yang pertama, orang Kristen tidak boleh bersumpah, anak-anak Tuhan tidak boleh bersumpah. Katakan dengan sebenarnya, sejujurnya, dengan keyakinan. Kemudian pembelajaran yang kedua, yaitu tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mengapa? Nama Tuhan jangan dibuat bercanda.
Nara, coba baca Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 14. Silakan. Kisah para Rasul 19. Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 14. Nara. Kisah Para Rasul 19 ayat 13. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ayat 14, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Iya, saat itu ada tukang jambi. Tukang jambi seperti dukun atau paranormal. Dukun ini punya anak-anak Skewa. Dukunnya bernama Skewa. Nah, anak-anak Skewa ini bukan pengikut Tuhan Yesus. Mereka tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Mereka tidak mengenal dengan baik Tuhan Yesus yang mereka sebutkan. Mereka hanya melihat, oh Rasul Paulus itu kalau ngusir setan, dia nyebut nama Yesus. Kalau menyembuhkan orang, nyebut nama Tuhan Yesus. Satu kali ada setan yang datang merasuki beberapa orang. Dan anak-anak Skewa ini berkata, aku menyumpahi kamu demi nama Tuhan Yesus yang disebut Paulus. Setannya nggak pergi, malah berbalik menyerang anak-anak Skewa. Karena apa? Dibuat main-main. Nama Tuhan kita yaitu Tuhan Yesus. Jangan sekali-sekali dibuat sebagai bahan bercanda. Ada banyak orang yang menggunakan nama Tuhan Yesus sebagai bahan ejekan dan terdengar lucu. Sebaiknya kita menghindari yang demikian. Ada orang yang membuat nama Tuhan itu jadi bercandaan. Ada juga yang kaget lalu menyebut nama Tuhan secara spontan. Ada enggak yang tahu atau punya teman yang eh, kalau kaget nyebut Tuhan Yesus atau ya Yesus, itu bukan menunjukkan hal yang baik. Itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hati-hati, nama Tuhan jangan dibuat main-main. Sebab nama Tuhan Yesus itu berkuasa dan ajaib. Jadi nama Tuhan jangan dibuat bercanda. Jangan sembarangan. Jangan sekedar ikut-ikutan. Jangan dibuat dibuat olok-olokan. Ini poin kedua, mengapa tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu? Karena nama Tuhan jangan dibuat bercanda. Pernah enggak eh, Nara mungkin mendengar orang lain membuat bercanda nama Tuhan? Pernah mendengar apa tidak? Tahu nama Tuhan Yesusmu itu nganu, Tuhan Yesusmu itu kok disalib? Oh, atau apa dibuat bercanda? Pernah dengar atau enggak? Nggak pernah dengar tapi pernah lihat. Pernah lihat di mana? Di TikTok. Sinta, pernah enggak melihat atau mendengar nama Tuhan itu dibuat bercanda? Nama Tuhan Yesus dibuat olokan. Sering, Mbak. Banyak kan sekarang. Di mana tahunya? Ya, teman-teman kadang juga sosmed dibilang ketua guild itu loh, Pak. Apa ya? Ketua grup. Ketua guild sebelah gitu biasanya. Oh, jadi mungkin di lingkungan sekolah, di tempat bekerja atau dimanapun, kadang-kadang kita mendengar, kita mengolok, apa ada orang yang mengolok-olok nama Tuhan. Lalu bagaimana? Ya sudah, mereka kan tidak ngerti ya, biarkan saja. Kadang-kadang diolok-olok, oh Tuhanmu itu disalib, soalnya kurang cepat, jadi dibalap, disalib. Itu kan bercanda, dibuat olok-olokan. Bahkan ada yang sampai kasar kalau ngolok-ngolok. Wah Tuhanmu itu tidak punya baju dan sebagainya. Lalu bagaimana kita? Ya mereka kan nggak mau. Ya sudah. Tapi dari pihak kita, jangan sampai kita membuat bercanda nama Tuhan.
Yang kedua, poin yang ketiga, ucapkan nama Tuhan secara jelas dan tepat. Apa itu? Silakan Sinta baca Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ya, pembelajaran yang ini mengulang dari beberapa waktu yang lalu saya juga sempat sampaikan bahwa kita harus menghormati nama Tuhan dan menghargai nama Tuhan sebab nama Tuhan itu membawa kuasa. Ketika nama Tuhan Yesus disebut, iblis gemetar dan ketakutan. Namanya berkuasa. Ketika nama Tuhan Yesus disebut, yang sakit jadi sembuh. Ketika nama Tuhan Yesus disebut, maka ada mujizat Tuhan yang terjadi. Dan tidak ada jadi ada. Yang mustahil jadi bisa terjadi. Karena itu, ini mengulang yang lalu. Untuk poin ini, ucapkan nama Tuhan itu secara jelas, secara tepat. Jangan ucapkan GBU, GWS. Kadang-kadang orang juga begitu. TYM. Itu kan sesuatu yang orang itu masih berpikir, apa TYM? Kenapa kita tidak berkata Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus sembuhkan, atau God bless you. GWS itu apa? Get well soon, dan sebagainya. Kenapa kita tidak mengucapkan dengan jelas? Oleh karena nama Tuhan berkuasa, kita ucapkan dengan utuh, dengan lengkap, dan dengan tegas. Jangan dibuat singkat nama Tuhan. Saya tidak peduli ada banyak pendeta-pendeta yang jabatannya tinggi, tapi masih sering kalau chatting, kalau ya pakai TYM, DNTY. Itu kan membuat kita berpikir dua kali, apa artinya? Kenapa kita tidak langsung saja Tuhan Yesus memberkati? Mungkin beralasan, oh kalau terlalu panjang ngetiknya. Apa demi nama Tuhan saja kita tidak rela ngetik sedikit saja. Tuhan Yesus memberkati. Pernah tidak Nara baca orang berkata GBU atau TYM? Pernah. Kadang aku yang kayak gitu. Kenapa? Kadang kayak gitu. Sinta pernah melihat mendapat WA seperti itu atau Sinta sendiri masih sering seperti itu? Dua-duanya, Pak. Dua-dua. Siapa? Dosen-dosen juga. Ya, kalau perlu kita yang muda ini mengajar dan bukan mengajari tapi memberi contoh. Mulai sekarang kita yang belajar di sini memberi contoh yang baik, memberi teladan yang baik. Tuliskan Tuhan Yesus memberkati. Jangan TYM atau Tuhan Yesus berkati, jangan TYB. Mulai belajar itu hal yang baik. Ucapkan nama Tuhan itu secara. Poin yang keempat, yang terakhir, nama Tuhan Yesus merupakan nama yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus adalah nama yang sangat berkuasa. Nara baca Yohanes 16 ayat 24. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ya, dilanjutkan Sinta, Kisah Rasul 13 ayat 6 sampai 7. Kisah Rasul 3 ayat 6 sampai 7. Silakan Sinta. Oke, siap.
Sinta siap baca? Oh iya Pak, maaf Pak. Sorry. Oh, Kisah Rasul 3 ya Pak? Ya, Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai 7. ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Amin. Ya, di Yohanes 16 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, mintalah dalam namaku, kamu akan mendapatkan. Terus kisah Rasul 3, Petrus menyembuhkan orang yang sakit dengan berkata, demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Kita diajarkan untuk berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena nama Tuhan Yesus itu berkuasa dan ajaib. Ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan, percayalah bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab dan Tuhan mengabulkan. Ketika kita berdoa, kita sebutkan nama Tuhan Yesus dengan jelas, dengan tepat. Sekalipun doa makan, doa tidur, doa apapun juga. Kadang-kadang saya mendengar orang ketika berdoa, dia mengakhiri begini. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Kelihatannya baik, tapi nama siapa? Atau dalam namanya saya berdoa. Nama siapa yang disebut? Atau dalam nama Tuhan kami berdoa. Siapa Tuhan? Sebutkan dengan jelas, Pak. Dalam nama Tuhan Yesus. Atau demi nama Tuhan Yesus. Ketika berdoa, penutupnya demikian. Dalam nama Tuhan Yesus. Atau demi nama Yesus. Atau atas nama Tuhan Yesus. Ketika mengusir setan, kita sebutkan nama Yesus. Setan pergi. Kita berdoa, kita mengucapkan nama Yesus. Doa kita pun Tuhan akan dengar. Bahkan ketika membaptis, juga diucapkan dalam Yesus. Jangan pernah ragu bahwa nama Tuhan Yesus itu berkuasa melebihi nama apapun juga di dunia ini. Dalam nama Yesus ada mujizat dan pemujizat. Poin akhirnya adalah ketika kita bisa menghormati nama Tuhan, maka kita sedang menempatkan Tuhan pada posisi yang terhormat dan mulia. Oke, sharing kita untuk menutup sederhana saja, yaitu pernahkah kalian mengucapkan kata Tuhan Yesus memberkati pada siapa dan dalam kondisi apa, atau dalam, ya bukan dalam acara apa, tapi dalam dalam kondisi apa, mungkin berucap pada seseorang Tuhan Yesus memberkati. Mungkin kalau saya, ketika saya mengatakan apa ketika Tuhan Yesus memberkati, ketika bertemu dengan orang-orang yang sharing, orang-orang yang eh, berkomunikasi dengan saya dan saya tahu dia seiman dengan saya, maka setiap kali saya selesai eh, chatting atau selesai berbicara, saya akhiri dengan berkata, Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak biasa dengan menyingkat, tapi saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati pada siapapun. Tidak hanya ketika memimpin acara di gereja atau ibadah. Setiap kali selesai berbicara dengan seorang yang saya tahu dia seiman, saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Nara bisa menyampaikan pada siapa pernah berkata Tuhan Yesus memberkati atau Tuhan memberkati, dan pada saat apa? Kepada teman, kepada siapa, atau waktu memimpin pujian? Silakan. Waktu apa? Pada siapa dan waktu apa? Silakan Nara. Atau waktu memimpin ibadah. Sudah bisa menemukan? Atau enggak pernah? Silakan. Coba. Waktu ngucapin ulang tahun ke kakak kelas. Waktu apa?
Ucapin ulang tahun ke teman. Oh ya, bilang gimana? Ya, Bilang selamat gimana? ulang tahun. Gitu. Oh, waktu ucapan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Jadi waktu ucapan selamat ulang tahun pun tidak apa-apa. Sampaikan Tuhan. Sinta, apakah dalam waktu-waktu ini pernah mengucapkan Tuhan berkati pada siapa dan pada situasi apa? Oh iya, ucapan Mbak. Pas ngucapin ulang tahun atau apa gitu. Bilang Tuhan Yesus memberkati selalu gitu. Oke. Untuk ya tidak apa-apa pada ulang tahun atau bertemu seseorang dalam kondisi apapun memberikan ucapan diakhiri dengan Tuhan Yesus memberkati. Tidak apa-apa. Tapi juga dalam kondisi sehari-hari, dalam percakapan, perbincangan, apapun, jangan sungkan untuk Tuhan Yesus memberkati. Kenapa? Karena orang-orang di sana, di luaran, mereka tidak malu menyebut, tidak malu untuk mengucapkan salam. Nah, kenapa kita anak-anak Tuhan seringkali menghindar ketika menyebut Tuhan memberkati? Oke, itu poin pembelajaran kita hari ini. Pertama, bahwa kita tidak boleh bersumpah. Kedua, bahwa kita anak-anak Tuhan tidak boleh membuat bercanda nama Tuhan. Yang ketiga, bahwa hormati nama Tuhan. Jangan disingkat-singkat. Dan yang terakhir, nama Tuhan itu berkuasa. Sehingga ketika kita berdoa, kita ucapkan nama Tuhan dengan penuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Jangan cuma dalam namanya, demi namamu. Oke, tutup dalam doa. Kak Sinta bisa berdoa sebentar? Mari berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan komsel pada hari ini ya Bapak. Tuhan berkati Pak Okit. Tuhan yang telah menyampaikan pembelajaran hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami ingin melanjutkan aktivitas yang lain ya Bapak. Kiranya Engkau tetap sertai kami dalam setiap hal yang kami lakukan ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Terima kasih Pak.